Om Swastiastu. Hampir semua orang di dunia ini berada di bawah kesan yang keliru bahwa kehidupan berasal dari campuran zat kimia dan reaksi-reaksi kimia. Kita tidak dapat membiarkan konsep ini terus melaju tanpa ada yang meluruskan ataupun menyempurnakannya. Sesungguhnya kehidupan tidak berasal dari campuran berbagai zat semata. Zat-zat dihasilkan dari kehidupan yang lebih halus. Ini bukanlah teori. Ini adalah fakta. Di zaman modern ini, ilmu pengetahuan didasarkan atas teori-teori yang belum sempurna. Oleh karena itu, semua perhitungan dan kesimpulannya belum sempurna dan belum menjurus pada fakta kehidupan yang sesungguhnya dan sedalam-dalamnya. Karena kesimpulan-kesimpulan yang tidak sempurna itu, masyarakat mengalami penderitaan. Apabila semua teori ilmiah modern ini dikoreksi dan disempurnakan, orang akan mengerti pengetahuan yang sesungguhnya dan menjadi tercerahkan. Inilah tujuan agama sesungguhnya. Dengan tercerahkan, orang-orang akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Oleh karena itu, pengetahuan Weda harus disebarkan dan diperkenalkan. Weda bukanlah agama saja, melainkan pengetahuan. Ada pengetahuan yang lebih rendah dan ada pula pengetahuan yang lebih tinggi. Kitab suci Weda mencakup semua pengetahuan yang diperlukan oleh umat manusia, terutama yang membebaskannya dari penderitaan di alam material ini. Zat-zat di alam material ini yang membentuk badan fisik manusia dan makhluk hidup lainnya berubah seiring waktu dan melalui 6 fase, yakni kelahiran, pertumbuhan, terpelihara, menghasilkan sesuatu, melemah, dan pada akhirnya mati atau binasa. Namun inti dari semua itu adalah keberadaan roh, atma, atau jiwa di dalam setiap badan yang berubah-ubah itu. Nyawa atau atma dalam badan tidak pernah mengalami satupun di antara ke-6 fase itu. Karena itu roh atau atma dikenal dengan nitya atau kekal abadi. Kehidupan yang kita alami kelihatannya seperti berkembang lalu membusuk. Namun sesungguhnya sang jiwa atau atma itu sedang melewati fase-fase perubahan badan sampai badan itu tidak bisa lagi dipertahankan. Itulah yang dimaksud sebagai kematian badan. Sementara itu jiwa atau atma tetaplah ada setelah badan mengalami kematian. Tatkala badan mati, roh keluar dan masuk lagi ke dalam badan lain sesuai dengan karma masa lalunya. Apabila pakaian kita sudah lusuh dan compang-camping, maka secara insting kita menggantinya. Pakaian yang lama akan kita buang atau bakar. Demikian pula pada suatu hari, badan-badan kita, yaitu badan-badan fisik yang terbuat dari unsur-unsur materi ini, pasti menjadi tua dan tidak berguna. Kemudian kita berpindah ke badan jasmani yang baru. Sebagaimana disabdakan oleh Tuhan Sri Krishna dalam Veda Bhagavad Gita, bab 2 ayat 13. Dehi nosmin yathadehe komaram yovanam jara, tatha dehantara praptihi. Dari masa muda ke masa remaja hingga masa tua, begitu pula roh atau atma berpindah ke dalam badan jasmani yang lain pada waktu kematian. Dalam Bhagavad Gita juga dinyatakan antavanta ime deha nityasya ukta sharirnaha. Hanya badan jasmani yang membungkus atma itu saja yang mengalami kematian atau kehancuran. Badan jasmani ini dapat dibinasakan, tetapi kehidupan roh atau jiwa di dalam badan itu adalah kekal abadi. Inilah inti dari pengetahuan rohani. Orang yang mengetahui bahwa dirinya bukanlah badan jasmani ini akan terbuka gerbangnya menuju pemahaman rohani yang lebih tinggi. Segala sesuatu pada badan makhluk hidup bekerja berdasarkan kekuatan hidup yang didapatkan dari atma yang kekal itu. Samudra Pasifik misalnya. Ombak-ombaknya yang tinggi digerakkan oleh daya hidup. Anda bisa melihat contoh pesawat. Pesawat itu melaju ke suatu arah karena diarahkan seseorang sebagai pengemudinya. Seotomatis apapun suatu pesawat, pasti ada pengendalinya. Demikian pula segalanya bekerja di bawah arahan seseorang yang memiliki kuasa untuk itu. Mengapa para ilmuwan modern belum mencapai pengertian sederhana ini? Pesawat udara adalah sebuah mesin yang sangat besar, tetapi pesawat itu terbang di bawah kendali satu bunga api rohani yang kecil, yaitu pilotnya yang memiliki nyawa, yaitu pilotnya yang memiliki jiwa atau nyawa. Sekalipun pesawat masa kini dikendalikan komputer yang serba otomatis, tetap saja komputer itu harus diprogram oleh manusia yang bernyawa.
Karena itu sang Atma lah yang menyebabkan kehidupan semua makhluk. Jika di dalam badan tidak ada Atma, maka kehidupan tidak ada. Karena itu Atma lah yang sesungguhnya hidup dan merupakan badan asli dari setiap makhluk. Kitab suci Weda Shvetashvatara Upanishad menyebutkan, Keshagra Shata Bhagasya Satamsah Sadrishatmakaha Jiva Sukshma Swarupoyam Sankhyaatito Hichit Karnaha. Menurut ayat ini, ukuran roh atau Atma adalah 1/10.000 bagian ujung sehelai rambut. Ini sangatlah kecil, lebih kecil dari atom. Tetapi karena energi spiritual yang seperti atom itulah badan kita ini bekerja. Energi rohani yang seperti atom itu ada di dalam badan, dan karena itulah badan bisa bekerja dan aktif. Andaikan seorang laki-laki merasa dirinya sangat gagah dan kuat, mengapa dia gagah dan kuat? Tiada lain karena ada satu bunga api rohani di dalam dirinya. Seketika setelah bunga api rohani atau Atma itu pergi dari dalam badannya, maka kekuatan dan tenaganya seketika hilang. Jika para ilmuwan menyatakan bahwa badan manusia hanya terdiri atas unsur-unsur kimia dan materi adalah unsur penyebab dari asal mula kehidupan, maka kita bisa meminta mereka untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Katakanlah menghidupkan kembali Einstein. Biarlah mereka mencoba menyuntikkan zat-zat kimia dalam proporsi yang sangat-sangat akurat, sehingga manusia yang baru meninggal itu dapat dihidupkan lagi dan beraktivitas lagi. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak mampu dilakukan oleh ilmuwan sehebat apapun. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat dijawab oleh pengetahuan ilmiah modern. Namun di dalam kitab suci Weda, ilmu pengetahuan sejati ini ada. Ketika seekor kera berhadapan dengan harimau, kera itu menutup mata dan harimau segera menerkamnya. Demikian halnya jika para ilmuwan tidak dapat memecahkan suatu persoalan, mereka mungkin berpikir untuk meneruskannya atau melewatkannya begitu saja. Padahal persoalan nyata yang sedang dihadapi seluruh manusia adalah kematian. Kematian adalah persoalan yang paling pasti yang akan dihadapi oleh seluruh makhluk hidup. Namun, anehnya, tiada seorang pun yang memikirkan kematian itu seserius orang memikirkan uang atau hal-hal lainnya dalam hidupnya. Tak seorang pun ingin mati, tetapi belum ada yang bisa memecahkan cara bagaimana menghindari kematian. Secara umum orang tidak ingin menjadi tua, tidak ingin sakit, dan tidak ingin mati. Tetapi apa yang telah dilakukannya selama ini? Tidak ada. Persoalan-persoalan utama kehidupan manusia, yakni lahir, tua, sakit, dan mati, telah kita kesampingkan. Padahal semua hal ini pasti terjadi dan bisa datang kapan saja. Andaikan Anda mengetahui penyebab kanker, apalah gunanya? Bahkan jika Anda mampu menyembuhkan kanker sekalipun, Anda tidak bisa membuat manusia hidup selamanya. Hal itu mustahil. Disebabkan oleh kanker atau hal lain, seorang manusia pasti mati. Kita tidak bisa mencegah kematian. Kematian itu mungkin disebabkan jika bukan karena kanker, mungkin karena kecelakaan dan sebagainya. Penelitian ilmiah yang sejati seharusnya bertujuan mencegah kematian ini. Itulah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Dan itulah ilmu pengetahuan rohani, kesadaran rohani. Hanya menemukan sejenis obat untuk menyembuhkan penyakit bukanlah sebuah keberhasilan. Kemenangan sejati adalah menghentikan semua penyakit ini. Kitab suci Weda Bhagavad Gita menyatakan bahwa masalah umat manusia sesungguhnya adalah kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. Penyelesaian bagi persoalan kelahiran dan kematian yang berulang-ulang itu adalah pengetahuan rohani yang sesungguhnya. Pengetahuan rohani ini memuncak pada penyerahan diri kepada Tuhan. Hasil dan jaminan pasti dari proses rohani ini adalah bahwa setelah badan jasmani ini menjadi tidak berguna atau mati, orang yang menekuni proses rohani bakti ini tidak diharuskan lagi menerima badan jasmani lain dan menjadi sasaran kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian yang berulang-ulang dalam siklus Purnarbawa atau reinkarnasi. Inilah pengetahuan yang sesungguhnya. Para ilmuwan menyatakan bahwa kehidupan dimulai dari zat-zat kimia. Pertanyaan lanjutan yang seharusnya diajukan adalah, dari manakah zat-zat kimia itu berasal? Zat-zat kimia berasal dari kehidupan. Dan ini berarti bahwa kehidupan memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dipahami dengan menggunakan teknik-teknik modern. Sebagai contoh, sebatang jeruk menghasilkan banyak buah jeruk, dan masing-masing buah jeruk mengandung zat kimia.
seperti asam sitrat, fruktosa, dan sebagainya. Jadi dari manakah zat-zat kimia ini berasal? Zat-zat kimia itu pastilah berasal dari kehidupan yang ada dalam pohon itu. Para ilmuwan mengabaikan asal mula zat-zat kimia itu. Mereka mengembangkan penelitian mengenai zat kimia, tetapi mereka belum sampai pada pemahaman asal-usul zat kimia itu. Semua zat kimia itu berasal dari kehidupan yang tertinggi, yakni Tuhan. Persis seperti badan hidup seorang manusia yang menghasilkan banyak zat kimia. Begitu pula kehidupan yang tertinggi, yaitu Tuhan sebagai makhluk tertinggi, menghasilkan semua zat yang ditemukan dalam atmosfer, air, dalam badan manusia, dalam badan binatang, dalam tanah, dalam galaksi yang sangat besar, dan dalam dark matter. Hal itu adalah kekuatan yang gaib dan tidak dapat dipahami. Tidak akan pernah ada penyelesaian mengenai persoalan asal-usul kehidupan kecuali jika kekuatan Tuhan diterima sebagai sebab segala sesuatu yang ada. Inilah pelengkap dari ilmu pengetahuan modern. Walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang menolak keberadaan kekuatan ajaib atau kekuatan tak kasat mata dari Tuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat menjawab dan menjelaskan tentang asal mula zat-zat kimia tersebut, tentang bagaimana reaksi kimia dapat terjadi dan apa yang menyebabkannya. Kuku jari kita sedang tumbuh atas dorongan suatu tenaga yang tidak dapat dipahami. Ini disebut Achintya Shakti. Jadi jika Achintya Shakti ini ada di dalam badan manusia biasa, bayangkanlah betapa besar kekuatan ini yang dimiliki oleh Tuhan. Perbedaan antara Tuhan dan makhluk hidup adalah, walaupun makhluk hidup seperti kita memiliki tenaga yang sama seperti yang dimiliki Tuhan, kita hanya dapat menghasilkan zat-zat kimia dalam jumlah yang kecil. Sedangkan Tuhan dapat melakukannya dalam skala yang tidak terhingga. Kita dapat menghasilkan sedikit air dalam bentuk keringat, namun Tuhan dapat menghasilkan lautan-lautan yang maha luas. Penelitian sampel setitik air laut memberikan kita hasil analisis kualitas air laut itu. Begitu pula makhluk hidup atau atma adalah bagian Tuhan yang tak terpisahkan. Sehingga dengan menganalisis sifat-sifat atma, kita dapat memahami sifat-sifat Tuhan. Tuhan memiliki kekuatan ajaib yang sangat besar dan bekerja cepat dan sangat akurat, sehingga penciptaan dan peleburan dapat terjadi hanya atas perintahnya saja. Om Shanti 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 Om. Rida yang sirna apada annalahi angen warasitan tular prasasta wasira sanya Sri Guru tan ring saharasa tan ring niti